Halo semuanya, kembali lagi dengan podcast singkat kita. Nah, hari ini kita ada satu narasumber kita, yaitu Bu Prati Mandiorati MPI Psikolog. Halo Ibu, apa kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Hari ini kita melakukan podcast singkat Ibu. Judulnya itu bukan kurang sayang atau tak bersyukur, tapi lelah. Memahami stres orang tua dan anak kita. Nah, Ibu, di luar sana kan banyak orang tua dengan anak berkebutuhan khusus, menjalani hari-harinya tuh dengan penuh lelah, banyak emosi, marah setiap harinya. Tapi seringkali itu tidak menyadari bahwa hal yang mereka rasakan itu sebenarnya adalah stres pengasuhan. Nah, menurut Ibu sendiri ini, mengapa stres pengasuhan pada orang tua dengan anak disabilitas khususnya seringkali tidak disadari? Oke, ya. Kenapa kok bisa stres pengasuhan itu tidak sadar sama orang tua gitu kan? Nah sebenarnya itu awalnya mungkin berasal dari adanya ekspektasi dari lingkungan gitu ya. Kadang orang tua dengan anak berkebutuhan khusus itu kan diharapkan atau diekspektasikan mereka harus kuat, kemudian mereka harus sabar, mereka harus ikhlas, kan seperti itu. Dan juga kadang orang tua karena memiliki anak dengan berkebutuhan khusus itu kan prioritasnya lebih kepada kesehatan mental anak, kesehatan fisik anak, kemudian terapi anak, pendidikan anak gitu kan. Sehingga orang tua sendiri itu tidak menyadari bahwasanya sebenarnya mereka juga butuh nih untuk diperhatikan lelahnya, capeknya, gitu kan. Nah, sebenarnya kelelahan ini merupakan salah satu indikator tanda-tanda orang tua itu merasa stres. Tapi kadang karena memprioritaskan anaknya gitu kan, sehingga alarm dari tubuh yang mengatakan bahwasanya sudah mulai kelelahan itu tidak diperhatikan atau tidak disadari oleh orang tua itu sendiri gitu. Sehingga tubuh dan juga emosional ini sudah merasa lelah nih, tetapi dari diri orang tua itu kayak denial gitu, bahwasanya ya kelelahan ini adalah sesuatu hal yang wajar dan aku harus kuat seperti itu. Sehingga itulah sebabnya kenapa kok stres orang tua atau stres pengasuhan itu jarang untuk disadari oleh orang tua itu sendiri. Iya, jadi Gitu. orang tua kayak, ya udah deh lelah aja gitu ya Bu. Betul. Yang penting itu anaknya sehat. Ya. Oke. Nah, selanjutnya ketika stres itu terus berjalan tanpa disadari, Mm-mm. nah seringkali orang tua itu memilih memendamnya nih karena merasa mereka itu harus selalu kuat di depan keluarga maupun anaknya. Kemudian apa dampak jangka panjangnya jika stres pengasuhan itu terus dipendam dan tidak dikelola dengan baik? Oke. Stres bukan hanya pada pengasuhan ya, kita aja sebagai mahasiswa ataupun saya sebagai dosen seperti itu, ketika stres itu ditahan otomatis akan berefek pada jangka pendek maupun jangka panjang. Yang paling signifikan atau paling kompleks atau paling bahaya istilahnya gitu kan di jangka panjangnya gitu. Dan stres itu otomatis ketika ditahan akan mempengaruhi kondisi fisik ataupun emosional itu pasti gitu kan. Sehingga apabila stres ini tetap ditahan atau ditekan tanpa harus bisa untuk divalidasi atau disalurkan, itu nanti akan mempengaruhi bagaimana orang tua ini mendampingi anak dengan berkebutuhan khusus. Karena dengan mohon maaf kaitannya dengan anak dengan berkebutuhan khusus itu perlu membutuhkan orang tua yang stabil secara emosional, ya kan? Karena ketika kita hadir hanya secara fisik, tidak secara emosionalnya, gitu kan, anak itu akan bisa merasakan. Karena anak dengan berkebutuhan khusus itu lebih sensitif secara emosi, seperti itu. Sehingga dampaknya adalah akan mempengaruhi hubungannya dengan anaknya, pasangannya, keluarganya, maupun dengan lingkungan sosialnya, gitu. Jadi orang tua ini akan lebih mudah marah, sensitif gitu kan, mudah tersinggung gitu. Sehingga emosi ini jadi tidak bisa untuk dikelola dengan optimal gitu. Jadi dampaknya itu pasti akan mempengaruhi bagaimana interaksi keterhubungannya mereka
dengan lingkungan sekitar, terutama dalam pola pengasuhannya dengan anaknya. Menjadi tidak harmonis, yang seharusnya perilaku anaknya ini bisa kita terima atau kita bisa kelola atau kita bisa respon dengan baik karena kita terlalu capek gitu kan, terlalu menekan kelelahan, terlalu menekan stres, akhirnya kita tidak sengaja untuk membentak. Kita tidak sengaja untuk melakukan kekerasan secara fisik, entah itu nyubit atau lain sebagainya. Nah, itu dampak yang bisa diterima atau dampak yang akan kita alami ketika kita berusaha untuk terus tidak menerima stres yang kita rasakan. Oke, kadang kan, stres itu kan kadang, dapat di lingkungan sekitar gitu kan Bu, Mhm, kadang tetangganya lah gitu, akhirnya berefek ke anaknya kayak, betul. "Gara-gara kamu nih," gitu, ya kan biasanya orang tua stres tambah stres ya Bu. Nah di sisi lain kita semua kan tahu ya Bu, bahwa orang tua dengan anak berkebutuhan khusus itu memiliki keterbatasan waktu, tenaga, dan ruang untuk sendiri. Betul. Nah di tengah keterbatasan tersebut, strategi sederhana apa yang realistis dilakukan oleh orang tua agar bisa tetap menjaga kesehatan dan kestabilan emosinya. Oke, kaitannya dengan apa namanya strategi gitu ya, yang realistis tetapi bisa sedikit membantu gitu ya. Yang paling utama adalah kita mengizinkan untuk kita memberikan jeda pada diri kita gitu. Yang punya anak dengan berkebutuhan khusus itu pasti punya struggle yang lebih kompleks dibandingkan orang tua dengan anak pada umumnya gitu. Mulai dari mohon maaf kaitannya dengan kebutuhan khususnya, kemudian emosionalnya yang tidak terkontrol, kemudian kadang ada juga anak yang ketika diajak berbicara atau diajak komunikasi belum paham gitu kan, meskipun usianya sudah kalau di anak usia pada umumnya sudah memasuki usia remaja, tapi kan dengan anak berkebutuhan khusus kan ada kekhususan tersendiri gitu. Nah, orang tua juga perlu memberikan jeda untuk dirinya ketika entah itu mengantarkan ke sekolah, setelah itu mungkin ditinggal. Nah, ketika ditinggal itu orang tua bisa untuk memanfaatkan waktu, tidak perlu lama, paling nggak 5 sampai 10 menit untuk menjeda dirinya, entah itu minum kopi, jajan seblak dan lain sebagainya gitu kan. Gitu. Healing, yang artinya healing itu tidak harus dalam kurun waktu yang lama gitu kan. Kita nggak perlu untuk wisata ke tempat yang mewah, kita tidak perlu wisata untuk ke tempat yang jauh-jauh kan seperti itu. Tapi kita memanfaatkan sedikit waktu untuk merilekskan diri kita. Karena sejauh yang saya amati, banyak orang tua yang ketika selesai mengantarkan anak, pasti akan langsung berorientasi pada pekerjaan rumahnya. Entah itu nyuci, nyapu, gitu kan, masak, dan lain sebagainya. Memang iya, kita tanggung jawab sebagai orang tua, terutama ibu, itu adalah memberikan fasilitas atau layanan kepada seluruh anggota keluarga. Tetapi jangan pernah melupakan bahwasanya kita sebagai seorang ibu itu juga butuh waktu jeda. Dan itu nggak butuh waktu lama kok gitu kan. 5 sampai 10 menit itu sudah cukup untuk kita selesai dari rutinitas aktivitas yang hektik gitu. Atau sekedar scroll-scroll TikTok, Instagram gitu kan, atau kaitannya dengan check out di Shopee meskipun hanya masuk keranjang gitu kan. Itu kan sebenarnya ada salah satu refreshing dalam diri seorang ibu gitu ya, untuk bagaimana kita bisa mempersiapkan ketika anak nanti pulang sekolah gitu. Itu juga bisa. Jadi cara-cara sederhana ini tuh bukan berkaitan dengan langsung akan berefek kepada kita bisa tenang, tetapi lebih kepada meminimalisir. Meminimalisir stres itu akan semakin kompleks, seperti itu. Jadi dengan cara-cara kecil tersebut tadi ya Bu, Betul. scroll-scroll TikTok gitu ya guys. Nah selanjutnya, namun kan nggak sedikit orang tua di luar sana itu yang merasa bersalah ketika dia lelah, seolah-olah itu tanda kurang bersyukur atau gagal sebagai orang tua. Nah bagaimana cara memvalidasi perasaan lelah tanpa membuat orang tua merasa kurang bersyukur atau merasa gagal menjadi orang tua? Oke. Jadi dengan yang paling penting itu kita perlu memberikan mindset pada diri bahwasannya kita sebagai orang tua itu tidak
harus selalu menjadi sempurna. Gitu. Ketika kita sudah menanamkan hal itu dalam diri kita, bukan berarti kita sembarangan ya dalam pengasuhan ya, tetapi kita tidak perlu untuk selalu menjadi sempurna. Gitu. Kita yang anak butuhkan adalah kehadiran, kepedulian, kasih sayang yang akan bisa mereka rasakan itu secara emosional ya, gitu. Jadi meskipun orang tua hadir secara fisik, tapi kalau pikirannya adalah ke cucian, pikirannya ke bayar pajak misal, atau pikirannya ke bayar listrik, itu anak bisa merasakan, gitu. Sehingga perlu menanamkan dalam diri untuk kita sebagai orang tua tidak perlu sempurna, tetapi kita akan selalu berusaha dan belajar. Gitu. Yang paling dibutuhkan oleh anak adalah bagaimana orang tua ini peduli, bagaimana orang tua ini bisa hadir, dan bagaimana orang tua ini mau untuk terus upgrade diri bersama dengan anak dengan berkebutuhan khusus gitu. Dan memvalidasi diri itu dimulai memang dari diri kita sendiri. Kita tidak bisa untuk memberikan ekspektasi ke orang lain agar memvalidasi apa yang kita rasakan. Gitu kan. Kadang kalau kita cerita sama orang lain yang kita dapatkan hanyalah cacian mungkin gitu kan. Kalau kita cerita sama orang lain yang kita dapatkan hanyalah kamu kurang bersyukur seperti itu, atau malah mereka adu nasib dengan yang kita rasakan dan seperti itu. Nah, validasi itu dimulai dari kita dengan cara saya sayang dengan anak saya, tetapi saya merasakan kelelahan gitu. Jadi kedua hal ini bisa berjalan beriringan gitu. Saya memang sayang, saya ingin memberikan yang terbaik untuk anak saya, tapi saya merasakan kelelahan gitu. Sehingga ketika emosi negatif itu dilontarkan, otomatis kita akan bisa untuk me-refresh apa yang kita rasakan. Kita tidak menekan lagi emosi negatif itu, sehingga dengan seperti itu kita akan lebih rileks, lebih tenang, dan lebih siap untuk memulai atau mendampingi anak-anak dengan kebutuhan khusus. Berpikir positif dulu. Nah, kalau ketika berbicara tentang jaga diri nih, istilah self care itu kan sering terdengar ya Bu, tapi tidak jarang itu disalahpahami oleh orang tua. Menurut Ibu sendiri itu seperti apa konsep self care yang sehat bagi orang tua dengan anak berkebutuhan khusus? Oke, jadi apa yang akan kita berikan itu berorientasi pada apa yang akan kita berikan untuk diri kita sendiri dulu, gitu. Saya itu selalu mengibaratkan, menggunakan ibarat itu istilahnya, kalau kita mau memberikan atau membagi padi, kita kan harus punya padi itu dulu. Nah, ketika kita sebagai orang tua ingin memberikan kebahagiaan ke anak-anak kita, otomatis kita sebagai orang tua kan harus bahagia dulu. Ya, betul. Iya kan? Iya. Self care itu bukan egois gitu, tetapi self care itu lebih kepada bagaimana kita sadar dan peduli dengan kebutuhan diri kita. Ketika kita menyadari emosi kita lagi nggak stabil, kita butuh jeda, otomatis itu akan mempengaruhi hubungan kita ke anak kita. Itu akan mempengaruhi bagaimana kita akan merespon anak kita ketika dia sedang mungkin tantrum, tidak stabil emosinya dan lain sebagainya, kan seperti itu. Jadi self care ini sangat dibutuhkan dan sangat penting untuk kita sebagai orang tua. Tidak hanya ibu tetapi ayah pun juga demikian. Ya kan, ayah dengan sudah kesibukannya bekerja, mungkin ya sudah lelah di kantor, kemudian menghadapi rumah yang mungkin berantakan seperti itu. Bukan ibu yang tidak mau membereskan, tetapi lebih kepada kita perlu menyadari bahwasanya kedua belah pihak ini sama-sama punya kelelahannya masing-masing. Ibu yang lelah dengan aktivitas rumahnya, ayah yang lelah dengan aktivitas pekerjaannya. Sehingga keduanya butuh waktu jeda dulu. Sebelum pulang mungkin ayah bisa mengambil jeda di kantor gitu ya. Sama, tidak perlu lama, 5 sampai 10 menit aja udah shoot. Begitupun dengan ibu, ketika ibu sudah
selesai misal anaknya tidur siang, ibu bisa ngambil jeda itu untuk dirinya sendiri, seperti itu. Jadi ketika orang tua itu siap secara fisik dan emosional, otomatis bagaimanapun kondisi anaknya nanti, mereka akan lebih bisa untuk merespon dengan optimal. Karena respon yang reaktif gitu ya, itu akan mempengaruhi bagaimana anak itu nanti akan menyalurkan emosinya, seperti itu. Semua itu tergantung dari orang tuanya ya. Berarti kunci utama itu orang tua harus bahagia dulu, nanti anaknya baru bisa merasakan. Oke, selanjutnya setelah mendengar pemaparan ibu hari ini ya kan, semoga orang tua di luar sana itu tidak merasa sendirian dalam prosesnya. Nah, kemudian apa satu langkah kecil yang bisa mulai dilakukan oleh orang tua setelah mengikuti webinar atau podcast ini? Ya. Setelah podcast ini saya harapkan para orang tua bisa memvalidasi emosinya, ya kan? Memvalidasi apa yang Bapak Ibu rasakan, apa kelelahan, kecapean, stres yang dirasakan itu perlu divalidasi. Kemudian yang kedua adalah bahwasannya kita sebagai orang tua tidak perlu menjadi sempurna. Yang terpenting kita ada kemauan untuk terus belajar, upgrade diri, karena bagaimanapun kondisi emosional kita akan mempengaruhi hubungan kita dengan anak kita. Semakin emosi kita stabil, maka emosi anak pun akan menjadi stabil pula. Seperti itu. Kuncinya di orang tua ya teman-teman. Nah, terakhir dari kami ya Ibu, perjuangan orang tua dengan anak berkebutuhan khusus itu tentunya tidak berdiri sendiri, tapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Harapan apa yang sebaiknya dibangun oleh masyarakat nih terhadap orang tua dengan anak berkebutuhan khusus? Oke. Kalau untuk lingkungan, kita nggak pernah bisa untuk mengontrol mereka ya. Tapi namanya berharap itu kan tidak ada salahnya. Sekarang mulai dari ranah pendidikan, pekerjaan, sudah tambah disabilitas. Artinya sudah banyak menerima anak dengan berkebutuhan khusus. Sehingga dari situ harapannya masyarakat pun akan lebih aware, terbuka, dan tidak memberikan ekspektasi yang berlebihan terhadap orang tua dengan anak berkebutuhan khusus. Kita sebagai lingkungan, sebagai masyarakat bisa mendukung dan memberikan support kepada orang tua dengan anak berkebutuhan khusus tanpa harus mencaci, tanpa harus berekspektasi tinggi, tanpa harus menekan mereka, tanpa harus memberikan tuntutan yang lebih. Cukup untuk hadir ketika mereka membutuhkan dan tidak memberikan pandangan negatif terhadap orang tua dengan anak berkebutuhan khusus. Seperti itu. Oke guys, sekian podcast singkat hari ini ya Bu. Terima kasih sudah menjadi narasumber kita. Sama-sama. Terima kasih semuanya sudah menonton podcast singkat kita. Sampai jumpa kembali. Dadah.